Jadi hari ini aku mau bahas topik yang kedengarannya rumit, padahal sebenarnya enggak pemrosesan data IoT. Kalau kalian dari Universitas Pelita Bangsa dan lagi ikut mata kuliah Sistem Informasi dan Aplikasi IoT, ini persis dari pertemuan keempat kita. Tapi jujur, mau kalian suka teknologi atau cuma penasaran gimana perangkat pintar bisa saling ngobrol, tetap tonton sampai selesai ya. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu pemrosesan data IoT? Nah, intinya itu cara kita mengelola dan memahami semua data yang dikirim oleh perangkat Internet of Things, kayak sensor, aktuator, atau apapun yang terhubung ke internet. Bayangkan, termostat pintar kalian, atau sensor tanah di pertanian, semuanya terus-menerus mengirim pembaruan. Itu banyak banget data yang bertebaran. Sekarang, gimana sih perangkat pintar itu beneran ngirim datanya? Ada beberapa model utama yang perlu kalian tahu. Pertama, ada model publikasi langganan. Di sini, perangkat IoT mengirim datanya ke topik tertentu, dan siapapun yang berlangganan topik itu akan otomatis dapat pembaruannya. MQT itu contoh klasik, ringan dan cocok banget buat IoT. Lalu, ada permintaan response. Yang ini cukup jelas sebuah perangkat minta sesuatu ke server, dan servernya membalas. Sama kayak browser kalian ngobrol sama situs web lewat HTTP. Break time pengiriman. Selanjutnya, pengiriman batch. Daripada ngirim setiap sedikit data secara instan, perangkat mengumpulkan data dulu sebentar, baru kemudian dikirim semua sekaligus. Bayangin sensor suhu yang ngirim bacaannya setiap jam, bukan setiap detik, jauh lebih efisien. Dan, jangan lupa tentang prioritas data. Enggak semua data itu sama pentingnya. Kalau ada alarm kebakaran, informasi itu harus sampai secepat mungkin, jauh lebih cepat daripada, misalnya, bacaan suhu biasa. Oke, mari kita lihat gimana ini bekerja di dunia nyata. Bayangkan pengaturan pertanian pintar, sensor kelembaban tanah memeriksa setiap 10 menit. Data itu diproses untuk memutuskan apakah tanaman perlu disiram. Kalau tanahnya terlalu kering, sistem otomatis menyalakan pompa air. Kalian bahkan nggak perlu ada di lapangan sistemnya yang mikir dan bertindak. Tapi kemana semua data itu pergi? Kebanyakan, data itu diproses di cloud. Platform kayak AWS IoT, Azure IoT, atau Google Cloud IoT, yang ngerjain bagian beratnya menyimpan, menganalisis, dan bahkan menampilkan data kalian di dashboard. Inilah yang bikin proyek IoT besar jadi scalable dan efisien. Bukan cuma jadi tumpukan kabel dan server lokal yang berantakan. Jadi, kesimpulannya, pemrosesan data adalah jantung dari setiap sistem IoT. Ini bukan cuma soal mengumpulkan data ini, soal mengirimkannya secara efisien, memprioritaskan yang penting, dan bahkan mengotomatiskan keputusan. Kalau kalian lagi ngerjain proyek IoT, pastikan kalian pilih model pemrosesan yang tepat buat kebutuhan kalian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa ikuti dan bagikannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.